Tapi cuan buat para cuan mania, hari ini kita akan menganalisa 5 emiten yang dimiliki oleh Popon, PTBA, Mesin, Kepik, dan juga SCMA. Kita langsung ke emiten yang pertama, Popon. Dilihat dari sisi volumenya sendiri, ini volume dari Popon penjualan dalam 4 hari kemarin ini tekanan dari jual ini masih cukup tinggi. Bisa dilihat volume penjualannya juga lumayan besar gitu. Lihat dari sisi RSI-nya juga, RSI-nya masih menukik ke bawah, OTW menuju ke area RSI 50-nya. Lihat dari sisi chartnya sendiri, ini Popon setelah dia breakout dari area resisten trendline-nya pada tanggal 16 Februari kemarin, ia berkonsolidasi sebentar dan setelah berkonsolidasi dia breakout dari resistennya di sekitaran harga 480 dengan volume yang tinggi juga. Dan juga sekarang lagi memulai adanya konsolidasi di area sini. Karena dilihat dari sisi volumenya, tekanan jualnya masih cukup tinggi, dan juga di sini ada membentuk candle hanging man. Ini bisa dibilang juga tiga candle ini bisa juga dibilang candle evening star gitu. Jadi masih ada potensi menuju ke area resisten, turn it into supportnya di sekitaran harga 480-an. Bertemu juga dengan MA20 dan juga MA100-nya. Tapi jika berhasil menurun dan memantul ini, area resisten pertamanya ini berada di harga 505 dan resisten keduanya berada di harga 560. Tetapi untuk menuju harga 560 di resisten keduanya ini akan memerlukan waktu yang cukup lama gitu berpotensinya. Untuk emiten yang kedua, PTBA, lihat dari sisi volumenya, volume pembelian 2 hari kemarin ini masih sangat kecil dibandingkan adanya volume penjualan yang sangat besar pada tanggal 18 Maret kemarin. Jauh di atas area rata-rata volume 20 hari kemarin ini penjualannya, jadi tekanan jual masih cukup besar gitu. Tapi dilihat dari sisi RSI-nya berhasil memantul di area 50-nya, RSI 50-nya, dan lihat dari sisi chartnya, 3 candle ini membentuk 3 candlestick pattern Morningstar. Dan jika dilihat juga sekarang PTBA ini sedang dalam masa konsolidasi, melakukan koreksi sampai ke area demandnya di sini di sekitaran harga 3.200-an, dan juga bertemu juga dengan area Fibonacci 61,8% ya. Dan hari ini bisa dilihat harga bukanya di atas menembus area MA20, tapi ini belum bisa dikatakan sebuah konfirmasi bahwa harga telah breakout dari pattern descending flag-nya ini dari masa konsolidasinya. Tetapi jika besok ia bisa melakukan kenaikan, membentuk candle hijau dengan volume pembelian yang cukup tinggi, ini bisa dikatakan pattern dari descending flag-nya ini bisa dikatakan cukup valid dan berpotensi juga akan melanjutkan uptrend-nya yang sudah terjadi berbulan-bulan kemarin. Tetapi jika breakdown dari area demand-nya ini bisa berpotensi menuju MA50-nya, dan jika breakdown dari MA50-nya ini bisa saja menuju MA100-nya. Dan jika dilihat di sini juga ada area demand yang lumayan kecil. Jadi jika breakdown dari area demand yang area 61,8% Fibonacci-nya ini masih bisa berpotensi menuju ke area demand keduanya, dan jika menuju ke area demand keduanya ini bisa dianggap sangat murah harganya gitu. Untuk emiten yang ketiga, Mesin, MSIN, MNC Digital Entertainment.
Ini dilihat dari sisi volumenya. Volume penjualan hari ini bisa dikatakan sangat-sangat kecil ya. Volume hari ini, penjualan hari ini cukup kecil, jadi tekanan jual sudah mulai menghilang, dan dibandingkan volume pembelian kemarin, volume penjualan hari ini bisa dikatakan sangat kecil. Lihat dari sisi chartnya sendiri, ini sahamnya sudah rally sejak akhir-akhir 2021 kemarin, dan bisa dilihat sekarang sedang membentuk pattern konsolidasi berupa pattern continuation symmetrical triangle setelah ia melakukan koreksi pada masa konsolidasinya ke area Fibonacci 78,6% di sekitaran area harga 5.000. Jadi jika ia berhasil breakout dari pattern symmetrical triangle-nya ini, bisa berpotensi melanjutkan uptrend-nya. Tapi sebelum melanjutkan uptrend-nya, kemungkinan harga akan menuju ke area 6.475 dulu. Kemungkinan bakal tertahan sementara di sekitaran area tersebut. Tetapi juga perlu diperhatikan jika harga breakdown dari pattern symmetrical triangle-nya ini, bisa berpotensi harga akan menuju ke area MA50-nya terlebih dahulu. Dan area MA50-nya ini juga bertemu dengan area demand. Kita bisa lihat di sini ada area demand yang cukup besar. Jadi jika harga breakdown dari area dari pattern symmetrical triangle-nya ini, bisa menuju ke sekitaran harga 4.700 terlebih dahulu. Oke, untuk emiten yang keempat kita akan bahas hari ini ada MNC LAN Tbk dengan kode emiten KPIG. Dilihat dari sisi volumenya, volume pembelian masih cukup kecil dibandingkan volume penjualan kemarin. Tetapi walaupun volume penjualannya cukup besar, ini ada ekor yang memanjang ke atas, jadi volume pembeliannya juga lumayan cukup besar gitu. Lihat dari sisi chartnya, ini setelah mengalami kenaikan yang cukup besar sejak pertengahan Januari kemarin sampai di 21 Februari kemarin, bisa dilihat ini membentuk candle tweezer top, dua candle reversal yang menandakan ada tanda koreksi yang cukup dalam. Tapi sekarang membentuk terlihat KPIG ini membentuk sebuah pattern symmetrical triangle dengan resisten dari pattern symmetrical triangle, bisa juga dibilang neckline-nya ini berada di sekitaran harga 110. Jika berhasil breakout dari pattern ascending triangle-nya di area lebih dari menembus area 110 ini, bisa dikatakan pattern dari ascending triangle-nya ini bisa dikatakan cukup valid dan bisa berpotensi menuju resisten pertamanya di harga 125 dan resisten keduanya di harga 134. Jika kita tarik garis dari pattern symmetrical triangle-nya ini, kita bisa lihat kita dapatkan harga di sekitar, ya, jadi harga 125 ini akan menjadi target dari target pertama dan juga resisten pertama dari pattern ascending triangle-nya. Untuk emiten yang terakhir ada SCMA. Lihat dari volumenya, ini volume penjualan hari ini bisa dikatakan masih cukup kecil gitu. Dan dibandingkan volume pembelian kemarin dan 2 hari kemarin, ini bisa dilihat bisa dikatakan volume penjualan hari ini cukup kecil. Dan jika dilihat setelah mengalami downtrend yang sangat amat strong downtrend ini sejak akhir Oktober 2021 kemarin, ini akhirnya terlihat ada pattern reversal inverted head and shoulder, dan kemarin breakout juga dengan volume yang cukup tinggi gitu. Ini memantulnya di area demand yang kita bisa lihat terdapat di area demand yang kita dapat dari
area September 2020 kemarin. Dan juga ia membentuk pattern reversal inverted head and shoulder dan juga berhasil breakout dengan volume yang cukup tinggi. Dan juga bisa dilihat bahwa ia berhasil breakout dari area MA50 ya, untuk pertama kalinya sejak ia melakukan downtrend yang cukup strong ini. Selama berbulan-bulan ini harga tidak berhasil breakout dari MA50 nya gitu. Lihat juga setelah ia breakout dari MA50 nya ini, hari ini harga melakukan koreksi normal ke area MA50 nya kembali. Jadi MA50 nya ini berlaku sebagai resistance turned into support, dan koreksinya pun terjadi dengan volume yang cukup kecil gitu. Jadi kalau misalnya besok memantul di harga area MA50 nya ini, bisa berpotensi ke area MA100 nya dulu. Jadi kita bisa ambil resisten di sekitaran harga 312-an gitu. Kita bisa ambil di resisten pertamanya di area harga 312-an. Tapi jika ia breakdown dari MA50 nya ini, soalnya di sini juga bisa kita lihat ada terbentuk evening star doji gitu. Jadi misalnya kalau ia breakdown dari area MA50 nya, ia bisa menuju kembali ke area neckline dari pattern inverted head and shoulder-nya di sekitaran harga 264. Tapi selama ia tidak breakdown dari MA50, bisa dikatakan SCMA ini masih cukup menarik. Oke, demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi sekali lagi bahwa analisa rekomendasi saham hari ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa hari ini, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.